Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Kayanda. Di video ini saya akan membuat video tugas akhir semester, yaitu berupa video wawancara dengan seorang pengusaha. Saya di sini bersama Mas Anto yang akan menemani saya membuat video. Jadi di sini ada 10 pertanyaan yang harus beliau jawab. Oke, langsung saja saya bertanya ke pertanyaan yang pertama. Oh, nama Mas siapa nih? Nama Mas siapa? Nama saya Saudara Anto. Oh, oke. Jenis usaha yang dijalanin apa nih? Saya di bidang usaha pengrajin gitar yang Oh, berada di Solo. berarti musik ya? Oke, oke, oke. Ya, musik. Udah berapa lama usaha Masnya berdiri dan bagaimana Masnya tuh menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis gitar? Ya, kalau masalah berdirinya perusahaan ibaratnya usaha kami itu udah dari turun menurun dari orang tua saya. Ya kalau sekarang saya handle ya hampir 15 tahunan lah. Oh. Dan untuk menerapkan sistem itu, ya intinya kita selalu kerjasama sama tim. Ibaratnya kita punya karyawan, harus berkomunikasi dengan baik. Oke, oke, oke. Terus misalnya nih, kalau misalnya ada konflik yang muncul dalam tim atau mitra bisnis, itu eh, st- strategi apa yang Mas lakuin untuk meredam konflik tersebut? Kalau setiap usaha pasti ada konfliknya ya. Tapi mungkin ya kita bisa rapat dulu, rapat kecil ibaratnya door to door sama karyawan kita untuk mengatasi konflik tersebut. Oke, baik, baik, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang Mas lakuin dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Mas? Kalau masalah kritis itu gimana ya? Kita kita harus ibaratnya kita harus jaga kualitas barang tersebut dan kita mau bisa bersaing dengan pengrajin lain dan pasar murah gitu. Oh, berarti harus bisa jaga kualitas barang yang dijual ya gitu intinya. Iya, Oke, oke. betul. Oke, baik selanjutnya eh, gimana Mas memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan? Ya, intinya kita harus beradaptasi ibaratnya dengan lingkungan dan melakukan evaluasi pengecekan barang tersebut. Oh, oke, oke, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa bentuk lapor pertanggungjawaban yang Mas gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Apakah ada laporan khususnya atau hanya menggunakan mulut ke mulut gitu? Apakah ada laporan keuangan atau gimana? Kita nggak pernah untuk laporan keuangan, mungkin laporan keuangan itu paling kita sama keluarga aja. Untuk karyawan cuma door to door aja, mulut ke mulut. Intinya setiap pekerjaan pasti ada evaluasi baratnya yang kurang di mananya kita harus bisa perbaiki. Oh, oke, oke. Jadi nggak ada laporan ini ya, nggak ada laporan khusus untuk keuangan misalnya tahun ini berapa, bulan ini nggak ada gitu ya? Ya itu kita laporannya cuma sama istri aja. Oh, oh, oke, oke, oke. Soalnya kalau
kan ibaratnya kalau karyawan itu tiap minggu gajian. Oh, Jadi hasil dari tiap minggu itu pengeluaran berapa, pemasukannya berapa gitu. oke, oke, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa bentuk reward atau hadiah yang Mas berikan kepada karyawan? Dan bagaimana hadiah tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Ya kita setiap tahun pasti ada THR, tunjangan hari raya, dan bonus setiap minggunya kalau mencapai target, dan pasti ada liburan setiap Oh, hari. berarti ada THR, terus kalau misalnya seminggu ada sudah mencapai target penjualan Target, dapat bonus juga. ya, Oh, lalu ada juga untuk liburan bareng-bareng sama karyawan karyawan seperti itu. sama anak istrinya. Oh, oke, oke, oke. Berarti untuk menjalin hubungannya lebih baik juga ya sama Ya betul. karyawan. Oke, oke, Karena oke. kita ibaratnya ya sama-sama saudara, bukan kita, kami butuh dia, dia pun butuh kami gitu. Ya Oh, sama-sama sudah kayak satu keluarga gitu. oh, oke, oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya Mas menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di tempat kerja dan apa dampak terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Dampaknya sangat fatal ibaratnya, karena kita pengrajin gitar itu persaingannya juga ketat. Ya mungkin sama tetangga sendiri ibaratnya gitu. Kita harus ibaratnya bersaingnya dengan kualitas. Karena toko itu cuma tahunnya kadang cuma minta harga murah saja, tapi nggak tahu kualitas. Gitu. Oh, berarti taunya toko itu eh, cuman nanyain harga, tapi dia minta kualitasnya yang bagus gitu ya? Iya gitu. Jadi kita harus benar-benar ibaratnya jaga kualitas kita. Kalau udah kualitasnya kita ibaratnya rantingnya jelek, kita susah juga untuk bersaing. Oh, oke, 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 baik, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Mas menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai satu tujuan? Ya, saya menciptakan bisnis ini bisa bersaing di zaman modern ini karena kita di zaman sekarang itu banyak anak muda yang menggunakan sosmed untuk penjualan. Jadi kita tidak mau kalah juga untuk bersaing. Oh, jadi nanti ini kan misalnya kalau jualannya masih offline berarti kita bisa beralih ke jualan di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia seperti Iya, itu. betul kita. Sekarang Oh, modernnya sekarang banyak aplikasi kayak TikTok, Shopee, toko dari oh, Facebook ataupun IG. Makanya semua media kita coba. oke, Karena oke. kalau cuma ngandalin online pembeli datang, mungkin sekarang kalah gitu. Oh, berarti juga bisnis gitar itu juga harus mendigitalisasi untuk teknologi ya. Berarti kalau kita ketinggalan Ya, zaman bisa jadi customer kita tuh bisa enggak enggak bisa berkurang gitu loh. Seperti itu ya. betul, Oke, oke. betul. Baik, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran terbesar yang Mas dapatkan dari kegagalan dalam berbisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Mas? Kegagalan itu kita pernah mengalami di era ibaratnya di tahun kemarin karena adanya COVID Corona itu
Jadi perputaran keuangan itu tidak balance dari pengeluaran barang dan pemasukan uangnya tidak seimbang. Oh, Dan cuma bisa bertahan saja. oh, Dan terburuknya itu jadi harga kita bukannya naik, padahal bahan baku itu pada naik. oke, Jadi oke, oke. hancur harganya. Berarti yang awalnya bisnisnya itu berjalan lancar, setiap bulan ada pemasukan lebih, terus Ya, tiba-tiba pas ada COVID, jadi pemasukannya stuck di situ aja gitu. Jadi ya nggak betul, tidak ada untung, bahkan bisa rugi gitu seperti itu. betul. Karena kalau kita kan di waktu COVID itu keluar pun dilarang gitu loh, maksudnya dibatasi juga. Jadi barang itu numpuk banyak, tapi kita mau buang barang itu kemana susah. Makanya untuk banyak pengrajin yang kecil itu sampai gulung tikar. Oh, oke, oke. Berarti kegagalan yang paling besar tuh selama ini adalah pas waktu zaman COVID itu ya? Iya, betul. Oh, oke, oke, oke. Baik, baik. Untuk pertanyaan terakhir, apa saran Mas untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis khususnya dalam mengembangkan spiritual koid dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Penting niat dulu dan konsisten. Berarti mendalami dulu bisnis tersebut. Oh, oke, oke. Berarti kalau Niat. memulai bisnis itu jangan nunggu idenya banyak dulu, tapi kalau ada ide dijalani dulu, diniatin dulu walaupun usahanya itu Ya, masih kecil seperti itu. ya betul. Oh, oke, 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 oke. Oke, baik, cukup untuk wawancaranya. Terima kasih untuk Mas Anto udah bersedia saya wawancarai. Iya, Baik, sama-sama. baik kalau begitu saya akhiri wawancara untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this.